Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia berhasil jadi yang pertama di dunia dalam menciptakan inovasi ini. Yaitu ini ya, tercatat sebagai negara pertama di dunia yang mengimplementasikan biodiesel 30% ataupun B30 di dunia, yaitu bahan bakar dengan campuran sawit ya. Ini dia ini ya, inovasi Indonesia tuh memang luar biasa gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Tidak tergantung pada pasar-pasar ekspor, tidak tergantung pada negara-negara lain yang ingin beli CPO kita. Kamu nggak beli nggak apa-apa, saya pakai sendiri, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara kita di-ban, ada diskriminasi untuk produk CPO kita? Enggak, kita pakai sendiri saja. Tentu kita juga tidak ingin menghadapi masalah dengan memperluas begitu saja volume kelapa sawit. Tapi apa yang sudah ada ini, kita percaya kita bisa kembangkan industri hilirnya dengan baik. Kita tahu ketergantungan kita pada impor BBM, termasuk di dalamnya solar. Ini cukup tinggi. Usaha-usaha untuk mengurangi impor khususnya solar harus terus dilakukan dengan serius. Sementara di sisi lain kita juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Masuk nanti ke B40, ke B50, dan nanti ke B100 akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun. Dilarang oleh Eropa, B30 Indonesia jadi yang pertama di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Poin. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan dihemat devisa kurang lebih 63 triliun. Setelah melalui rangkaian uji coba dan menunjukkan hasil yang positif, pemerintah akhirnya menerapkan program mandatori biodiesel 30% atau B30 yang akan diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia pun tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan B30 di dunia. Meski begitu, Presiden Jokowi mengaku belum merasa puas. Ia meminta kepada menteri terkait dan Pertamina untuk melakukan peningkatan biodiesel yakni B40 dan B50 secara cepat dan bertahap. Untuk implementasi program B30. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50. Adapun 3 alasan Presiden Jokowi dalam mempercepat pelaksanaan implementasi biodiesel adalah untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, terlepas dari ketergantungan impor, serta menciptakan permintaan domestik terhadap produk CPO. Mengapa kita harus melakukan percepatan implementasi program biodiesel? Ada 3 alasan. Yang pertama, kita berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Yang kedua, kita tahu ketergantungan kita pada impor BBM, termasuk di dalamnya solar. Ini cukup tinggi. Sementara di sisi lain, kita juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar. Di negara-negara ASEAN, biofuel sendiri saat ini sedang dikembangkan untuk dijadikan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Negara-negara tersebut diantaranya Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand, di mana keempat negara ini memiliki target dan kebijakan yang sama terkait pengembangan penggunaan biofuel. Namun, kebijakan tersebut ditentang oleh Uni Eropa. Dalam hal ini, Komisi Eropa telah menganggap bahwa budidaya kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi yang berlebihan sehingga menimbulkan keputusan untuk menghapus penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar transportasi secara bertahap. Keputusan yang diambil oleh Uni Eropa itu jelas berseberangan dengan kepentingan produsen minyak kelapa sawit terbesar yaitu Indonesia dan Malaysia. Hal ini juga yang telah membuat Presiden Jokowi geram.
Kenapa kita harus tarung dengan Uni Eropa gara-gara kita di-ban, ada diskriminasi untuk produk CPO kita? Enggak, kita pakai sendiri saja. Kan kelihatan nanti harga CPO ini dalam waktu setahun 2 tahun ini akan kelihatan. Sebelumnya harga berapa, sekarang setelah B20 naik menjadi berapa, nantinya kalau sudah B30 di Januari akan berada pada angka berapa, dan kalau nanti sudah B100 akan berada pada angka berapa. Pengurangan impor CPO yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak menyurutkan tekad Jokowi untuk terus meningkatkan produksi minyak sawit dalam negeri. Menurutnya, pengolahan CPO menjadi biodiesel merupakan kemandirian Indonesia dalam bidang energi. Dengan begitu, untuk penjualan CPO, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor. Justru ini menjadikan kita lebih mandiri, tidak tergantung pada pasar-pasar ekspor, tidak tergantung pada negara-negara lain yang ingin beli CPO kita. Kamu nggak beli nggak apa-apa, saya pakai sendiri, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Inilah daya tawar kita menjadi lebih kuat. Ngapain kita tergantung pada negara lain kalau konsumsi di dalam negeri bisa ya memakai, apalagi ini energi bersih. Sebuah laporan yang berjudul Driving Deforestation, The Impact of Expanding Palm Oil, Demand Through Biofuel Policy yang dikeluarkan oleh Rainforest Foundation Norway, Geologi memproyeksi jika permintaan global untuk biofuel berbasis sawit pada 2030 akan naik 6 kali lebih tinggi, di mana kondisi ini berpotensi mendorong pembukaan hutan seluas 45.000 km persegi yang berdampak pada penghancuran hutan tropis di Asia Tenggara. Dalam laporan tersebut juga memprediksi jika di tahun 2030, Indonesia akan menjadi konsumen produksi sawit terbesar di dunia. Tentang tudingan Eropa terkait masalah deforestasi, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruanda Agung Sugardiman mengatakan, sejak tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden atau Inpres Moratorium mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Sebetulnya sejak tahun 2011 kita sudah mempunyai Inpres Moratorium penundaan izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Artinya sejak awal kita sudah mempersiapkan itu tidak boleh lagi pembukaan untuk kegiatan ekonomi di hutan primer dan lahan gambut ini. Jadi kalau tuduhan Eropa seperti itu sepertinya agak berlebihan ya. Selain itu, Direktur Jenderal Center for Cyber Robert Nasi juga sangat mengapresiasi keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikannya secara tertulis sebagai tanggapan atas beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya saat menyampaikan diskusi kebijakan kehutanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, tani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit. So guys, jadi inilah dia video pembahasannya ini. Jadi ini dia ya, B30. Indonesia telah berjaya untuk mengimplementasikan program B30 ini dari sawit gitu ya, bahan bakar daripada sawit gitu, menjadi yang pertama di dunia. Luar biasa. Dan inilah kejayaannya ini, dan terus dikembangkan lagi gitu ya sampai B100. Memang mantap gitu ya, apalagi Indonesia sebagai ini gitu kan penghasil sawit, penghasil sawit terbesar di dunia. Ada kelebihannya gitu kan, mengembangkan semua potensi-potensinya nih. Sebab itu kalau kita lihat banyak sudah gitu kan perubahan-perubahan yang dialami oleh Indonesia gitu, luar biasa. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.